Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Miftah Ramadian. Nama saya Arif Prasetyo, NPM 30, untuk mata kuliah makroekonomi dan dosen pengampu Bapak Miftah Ramadian. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS semester ganjil. Untuk yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional? Baiklah, jawaban saya di sini menurut pemahaman saya atau persepsi dari saya bahwasanya sebuah pendapatan nasional itu adalah keseluruhan pendapatan yang diterima atau yang sudah menjadi hak dari sebuah rumah tangga. Dan untuk metode atau cara yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional ini ada tiga tahap, yang mana bukan tiga tahap tapi tiga metode. Yang pertama metode pengeluaran, metode produksi, dan metode pemasukan atau pendapatan. Yang mana sebuah metode pengeluaran ini bagaimana dihitung dari sebuah pengeluaran setiap rumah tangga. Dan metode produksi dihitung dari bagaimana keseimbangan dari sebuah produksi yang dilakukan. Begitu juga metode pemasukan atau pendapatan, itu dihitung dari pendapatan yang diterima. Untuk nomor 2, jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan atau terbuka disertai dengan gambar. Dan perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Jadi ini adalah sebuah gambar aliran pendapatan perekonomian untuk 2 sektor, di mana untuk aliran pendapatan 2 sektor ini memunculkan sebuah produsen dan konsumen, yang mana dua elemen di sini itu saling bergantungan. Jadi perusahaan itu menggunakan sebuah faktor-faktor produksi dari setiap rumah tangga, dan rumah tangga itu melakukan sebuah kegiatan yang ada di sebuah perusahaan, sehingga keuntungannya adalah mereka mendapatkan gaji, mendapatkan biaya, dan gaji tersebut digunakan sebagai kebutuhan dari setiap rumah tangga. Itu adalah aliran pendapatan perekonomian 2 sektor. Dan untuk aliran pendapatan perekonomian 3 sektor ini sama seperti yang tadi, cuman di sini muncul yang namanya pemerintah, yang mana tugas pemerintah sini adalah sudah mengatur bagaimana keseimbangan dari rumah tangga dan perusahaan, dan juga menetapkan adanya sebuah pajak, yang mana pajak tersebut diambil dari perusahaan dan juga rumah tangga, yang mana hasil dari pajak tersebut digunakan sebagai gaji-gaji seperti gaji pegawai dan untuk memenuhi kebutuhan negara. Dan ini adalah aliran pendapatan 4 sektor, di mana pada pendapatan 4 sektor ini atau pendapatan perekonomian terbuka sudah melakukan kegiatan perekonomian yang udah hubungannya dengan luar negeri, yang artinya setelah barang diproduksi, maka dari pemerintahan negara melakukan mengekspor barang produksi yang menurutnya memang memiliki kualitas yang baik, sehingga terjadinya kerjasama atau jiwa kooperatif dari negara satu ke negara yang lainnya. Dan pada syarat-syarat perekonomian untuk titik keseimbangan ini ada 3. Yang pertama, untuk syarat perekonomian 2 sektor, yaitu untuk perekonomian 2 sektor, perekonomian sama dengan konsumsi dan investasi. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa untuk 2 sektor ini kan ada perusahaan, ada produsen, dan juga ada konsumen, yang mana dari konsumen ini sama dengan investasi. Investasi ini biasanya berhubungan dengan penanaman modal pada sebuah perusahaan.
Syarat untuk perekonomian tinggi sektor untuk mencapai titik keseimbangan yaitu sebuah penawaran agregat merupakan sama dengan pengeluaran agregat. Dan untuk syarat keseimbangan perekonomian terbuka, bedanya adalah penawaran agregat itu sama seperti pengeluaran agregat dan juga suntikan dan bocoran. Jadi untuk perekonomian terbuka ini sudah adanya namanya suntikan dan bocoran. Apa itu kok penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat? Yang mana jumlah keseluruhan setiap penawaran itu sama dengan jumlah keseluruhan setiap pengeluaran. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD dan AS? Apa yang membedakan teori tersebut dengan teori sebelumnya? Ya, menurut saya keseimbangan AD atau analisis demand dan analisis supply itu merupakan sebuah analisis atau juga perhitungan dari adanya kegiatan perekonomian dan juga memberikan sebuah ruang di berbagai faktor. Kemudian muncullah sebagai adanya permintaan dan juga penawaran. Jadi demand ini adalah penawaran dan juga supply adalah permintaan pada keseimbangan tersebut. Dan perbedaannya itu dimana teori yang sebelumnya itu menyebutkan untuk selalu memberikan kinerja penuh, karena pada dasarnya untuk teori sebelumnya ini menekankan bahwasannya kegiatan perekonomian akan berpengaruh pada setiap kegiatan dan kesempatan kerja penuh. Dan teori yang saat ini atau teori yang setelahnya ini menekankan pada segi permintaan. Baiklah, itu mungkin jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.